Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 201112111080, kelas Hukum Administrasi Negara IH3A, dengan dosen pengampu Dr. Sanizar Febriati RSH MH, Fakultas Hukum Bung Hatta. Baik, saya akan membacakan PowerPoint saya. Yang pertama, A. Perlindungan hukum. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Ada pula yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum mengendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia tertentu, baik material maupun ideal, kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Telah disebutkan bahwa pemerintah memiliki dua kedudukan hukum, yaitu sebagai wakil dari badan hukum, public representative, public legal entity, dan sebagai pejabat dari pejabatan pemerintahan. Yang pertama, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Secara umum, ada 3 macam perbuatan pemerintah, yaitu perbuatan pemerintah dalam bidang perbuatan peraturan perundang-undangan dengan sebutan regeling, perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan back checking, dan perbuatan pemerintah dalam bidang kepedataan material debt. Perlindungan hukum akibat dari perbuatan pemerintahan juga ada yang terdapat dalam bidang perdata maupun publik. B. Modal perlindungan hukum bagi rakyat. Muhammad Hadjon membedakan 2 macam perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Pertama, bersifat preventif dimaksudkan adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 2. Bahwa hukum mampu mencegah terjadinya sengketa. Dengan kata lain, tujuan dari perlindungan memberikan jaminan keamanan yang sebenarnya bagi para pihak. Fungsi perlindungan ini dituangkan dalam bentuk peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, yang meliputi seluruh aspek tindakan manusia, termasuk risiko dan pengaturan prediktif terhadap bentuk penanggulangan terhadap risiko tersebut. Bersifat represif. Perlindungan akhir yang dapat diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa dalam bentuk saksi. 2. Berfungsi sebagai penanggulan. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk penyelesaian atau pemulihan keadaan sebagai akibat dari tindakan terdahulu para pihak. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan oleh beberapa badan. Ke-1, badan atau pejabat tata usaha negara melalui upaya administratif dan melalui gugatan, peradilan tata usaha negara, peradilan umum. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.